Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah wa syahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini di tengah-tengah bulan suci Ramadan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas Ramadan. Kegiatan puasa, baca Quran, sholat tarawih sudah kita laksanakan selama 16 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang sudah kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Allah, sebagaimana tadi sampaikan, kita akan bahas pada kajian Ramadan ini tentang zakat sebagai kunci kesuksesan baik spiritual maupun juga secara finansial. Kita ketahui bahwa zakat ini salah satu pilar, salah satu pilar ajaran Islam. Jadi kata Rasul, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wal hajj. Nah, salah satu di situ adalah zakat. Jadi zakat itu termasuk rukun Islam kita. Bahkan banyak di dalam Al-Quran digandeng antara sholat dan zakat. 82 kali Allah menyebut kata inna sholata, atau as-sholatu wa zakat, begitu. Ada hadis kata Rasulullah SAW, la sholata liman la zakatalah. Tidak dipandang sholat kalau orang itu tidak berzakat. Artinya kalau dia sudah nisab untuk berzakat tapi dia tidak mau berzakat sementara dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak dianggap. Ada hubungan berarti antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, antara ibadah sholat dengan ibadah zakat. Sama ketika kita melaksanakan ibadah puasa tapi enggak sholat, kan suka ada itu, atau banyak mungkin dia puasa tapi nggak sholat. Jadi puasa itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena dia melanggar aturan Allah, tidak sholat, gitu ya. Nah ini. Jadi ketika perintah Allah itu datang kepada kita 2 bergandengan sekaligus atau 3 bahkan, semuanya memang harus dilakukan. Baru kita akan menjadi orang yang sukses. Jadi zakat ini merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Itu bedanya dengan sholat. Jadi kalau zakat itu ada hal yang disebut dengan nisab, ada hal yang disebut dengan batasan dia harus berzakat. Kalau sholat kan tidak. Kalau sholat berlaku secara umum, orang yang biasa, orang duafa, orang kaya, ketika datang perintah sholat semuanya harus sholat. Tapi kalau zakat tidak, hanya orang-orang yang telah memenuhi syarat saja. Nah,
Kalau kita lihat dari sisi bahasanya, zakat itu dalam bahasa Arab memiliki makna barokah. Maknanya itu berkah, ya. Atau juga maknanya adalah mensucikan. Atau juga ya memiliki makna berkembang. Artinya dijanjikan oleh Allah kalau orang itu mau berzakat, insya Allah hartanya akan barokah, hartanya akan suci, dan hartanya akan berkembang. Maka tidak ada orang yang biasa berzakat kemudian miskin, nggak ada. Justru kalau orang itu kaya kemudian berzakat, insya Allah berkah, insya Allah dia akan menjadi orang yang suci dan juga hartanya akan berkembang. Salah seorang sahabat Rasul, ya, Abdurrahman bin Auf, itu luar biasa kekayaannya, ya. Saking dia mudahnya diberikan oleh Allah kemampuan untuk mencari harta. Kalau dia ada berada di majlis taklim, di luar itu sudah ada 2 orang. Satu yang ingin menjual barang, yang satu yang ingin membeli barang. Luar biasa itu, ya. Jadi begitu keluar sedikit saja, di situ sudah ada itu keuntungan itu, ya. Nah gitu. Artinya Allah berikan kemudahan dan luar biasa. Hartanya itu luar biasa. Tapi zakatnya, infaknya, sedekahnya itu luar biasa. Sampai diminta sama Rasul dengan 700 kuda. Langsung diberikan itu. Kalau kita kan agak ragu-ragu tuh kalau diminta banyak itu. Ya. Ini enggak. Nah ini. Jadi dalam konteks fikih zakat itu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta tersebut dan diberikannya kepada golongan yang berhak menerimanya, atau disebut dengan mustahik. Dalam Quran disebutkan itu ada 8, ya. Namun umumnya di kita enggak sampai 8, ya. Di kita biasanya 3 atau 4, ya. Nah, jadi zakat ini merupakan pilar penting dalam Islam dan bisa menjadi kesuksesan baik dalam menjalankan syariat Islam maupun kesuksesan dari sisi finansialnya. Itu zakat, ya. Jadi orang yang sukses, orang kaya yang sukses, dia senantiasa dari harta itu bisa menjadikan kesuksesan bagi dirinya dan kesuksesan bagi finansialnya, subhanallah, ya. Nah, kita tuh ingin menciptakan orang-orang yang begitu mestinya, ya. Tuh. Jadi anak-anak kita biar kaya anak-anak kita itu. Kalau kaya kan gampang itu berzakatnya. Coba kalau anak kita miskin, ya, susah zakat itu, ya, itu. Nah, kita lihat wajib zakat dulu nih. Muslim, ya. Kemudian jika cukup nisab, memiliki harta yang sempurna, ada istilah haul. Haul itu batas waktu yang wajib dizakatkan, yang bersifat 1 tahun, dan yang dizakatkan itu adalah harta yang halal. Jangan melakukan sedekah atau zakat dari harta yang haram, akan ditolak oleh Allah. Harta hasil oplosan Pertamax misalnya, ya, biar menjadi halal dizakatkan, ya, gitu. Ada orang yang korupsi 100 miliar misalnya, biar zakatnya, biar hartanya apa? Halal, lalu zakat. Dia berzakat 2,5%. Ya, kata Allah tidak bisa. Oh, zakat itu harus dari harta yang halal. Lalu harta yang diperoleh dengan cara yang haram tadi dipakai untuk melaksanakan ibadah haji itu atau umroh, ya. Apa kata Nabi? Ya, ketika dia mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, Allah menjawab. Apa kata Allah? La labbaik wa la sa'dai. Enggak, kata Allah, saya enggak memanggilmu kok, ya, saya enggak akan menerima apa yang kau lakukan. Begitu.
Tapi kalau orang itu dia berumroh, berhaji dari harta yang halal, ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah akan menjawabnya labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Ya, jadi ini pentingnya ibadah itu dari harta yang halal. Ya, tuh. Ya Allah, apa sesungguhnya manfaat zakat itu? Ya, pertama zakat itu untuk mensucikan harta kita. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam harta yang kita peroleh itu ada hak yang harus kita berikan untuk orang lain. Ya, begitu. Sehingga apa? Bagaimana cara mensucikannya? Kita berikan zakatnya. Lalu bagaimana kalau kita belum sampai kepada nisabnya? Berikan infaknya. Maka suruhan infak di dalam Al-Quran, ya, tidak melihat batasannya, tidak melihat kaya dan miskinnya, tidak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang menginfakkan itu fis sarra ketika dia banyak, ya, wad-dharra, dan ketika sulit. Kan begitu manusia itu kalau bab harta itu. Ya, kadang banyak, kadang sedikit. Ketika sedikit pun dianjurkan untuk berinfak. Tapi zakat tidak. Begitu, ya. Nah, jadi mensucikan dari segala harta salah satu caranya dengan berzakat. Maka doa ketika Bapak berzakat fitrah, Bapak zakat mah, ya, salah satu doanya itu adalah apa? Semoga Allah membersihkan hartamu. Begitu. Ya. Yang kedua adalah mensucikan jiwa manusia. Dari apa tuh? Ada sifat-sifat buruk manusia yang memang sifat buruk itu harus dikikis oleh kita. Apa itu? Kikir. Apalagi pelit. Apalagi rakus. Apalagi bakhil. Ya. Apalagi tamak. Itu sifat buruk manusia. Yang umumnya manusia itu memiliki sifat-sifat itu. Contoh bakhil lah. Ya. Bakhil itu kalau bahasa Citayama koret kali ya. Nah, gitu ya. Pedit, ya. Dan anehnya manusia itu kalau bab bakhil suka apa? Tergantung orang lain. Begitu. Ada ibu-ibu, ya. Kalau ke tetangga sebelah kanan dia ngasih, ke tetangga sebelah kiri dia enggak ngasih. Lalu ditanya, Bu, kenapa ibu ke sebelah kanan ngasih, ke sebelah kiri enggak ngasih? Jawabannya gimana? Kalau sebelah kanan suka ngasih saya, kalau sebelah kiri nggak pernah ngasih saya. Jadi karena nggak pernah ngasih saya pun tidak pernah ngasih. Padahal ajaran Rasul, kata Rasul, berilah olehmu orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Jadi kalau orang pelit kepada kita, kasih sama kita, ya, dia akan terbawa menjadi orang yang tidak pelit nantinya. Ya, tuh. Kikir, tamak, rakus. Kan rakus ini sifat-sifat manusia ini yang buruk. Bapak berpikir nggak tuh? Saya ini coba gini. Orang kaya yang luar biasa kok masih mau korupsi yang sekian M? Kan nggak kepikir sama kita. Itu tanda apa itu? Rakus. Kok bisa itu manusia itu? Bahkan pertalit itu kan 193 triliun kan? Coba, kok bisa itu? Inilah rakusnya manusia, ya. Lalu berikutnya, insya Allah manfaat zakat itu membukakan pintu-pintu rezeki, ya. Jadi Allah membukakan pintu rezeki ketika orang itu berzakat. Tadi saya sebutkan berkembang artinya. Allah bukakan pintu rezeki kepada orang-orang yang dia dengan ikhlas dan siap berzakat. Lalu apa lagi? Insya Allah akan membantu meningkatkan kualitas hidup umat. Kalau ada orang tuh banyak berzakat.
Saya dapat baca dari tulisan di Bajnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Di Indonesia ini masih sangat minim orang yang berzakat. Potensi zakat dari 100% itu baru 20% di Indonesia itu yang berzakat. Bayangkan, dari 100% itu. Makanya kalau bangsa Indonesia ini ya, orang-orang yang potensi berzakat ini bisa berzakat, tidak perlu ada program makan gratis, nggak perlu itu. Ya. Kan akhirnya nyusahin tuh program makan gratis itu ya. Itu. Nah, nggak perlu. Kenapa? Bisa diatasi dengan zakat. Itu ya. Maka kalau ajaran Islam ini diterapkan dengan baik, insya Allah ya, kita harus yakin ketika ajaran Allah bab zakat, bab sedekah, bab infak diterapkan di masyarakat, insya Allah sejahtera umat ini. Ya, tuh. Kemudian manfaat zakat itu insya Allah adalah memberi keberkahan kepada orang-orang yang berzakat ya. Jadi berkah. Islam itu segala sesuatunya ada nilai keberkahan. Maka kalau Bapak mengucapkan kata salam saja, ujungnya apa tuh? Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, Pak. Jadi hidup ini yang paling utama adalah bukan mencari keuntungan yang banyak, tapi mencari keberkahan. Dan di Ramadan ini adalah bulan berkah. Berkah ini dari segala aspek yang kita lakukan, itu berkah. Kan ke Ramadan itu kalau lihat dari si amal ya, keberkahannya luar biasa itu. Melaksanakan yang sunnah diganti wajib pahalanya. Melaksanakan yang wajib menjadi berapa? 70 kali wajib. Sholat subuh tadi kita sama dengan 70 kali sholat subuh di luar Ramadan. Tapi saya pesan jangan terlalu banyak dihitung gitu nanti. Nanti habis Ramadan nggak sholat subuh lagi. Kenapa? Masih banyak tabungannya. Ya, itu berkah. Puasa berkah, zakat berkah, sholat juga berkah. Jadi Islam tidak terlepas dari keberkahan. Sampai kata Rasul, atakumur Ramadan syahrul mubarak, datang kepada Ramadan membawa keberkahan, termasuk zakat fitrahnya, termasuk kita berzakat yang di bulan Ramadan berkah. Nah itu ya. Kemudian insya Allah tidak hanya keberkahan, tapi akan menghapuskan kejahatan. Tuh manfaat zakat ini. Sekarang ini kan luar biasa orang yang berbuat curang, orang yang berbuat jahat itu. Kalau dia sadar, maka dengan program zakat yang baik, dengan program pelaksanaan pengelolaan zakat, insya Allah kejahatan-kejahatan itu ya bisa dihapus. Nah inilah beberapa manfaat yang berhubungan dengan zakat. Ya. Saya ingin sampaikan urgensinya atau pentingnya zakat itu bagi kita. Yang pertama, zakat itu adalah indikator ketundukan diri kita dalam ajaran Islam. Ketundukan, ketaatan. Ya. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus shalat wa atawuz zakat fa ihwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertobat, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka itu adalah saudara-saudara seagamamu, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang mengetahuinya. Jadi Allah menyebutkan salah satunya adalah menunaikan zakat. Yang berikutnya pentingnya zakat ini salah satu ciri ya orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat keempat, Allah berfirman, siapa orang mukmin itu?
walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tuh. Jadi orang mukmin itu kata Allah adalah orang yang menunaikan zakat. Nah, di tengah kita sekarang ada dua zakatnya ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah dulu nih kita nih. Ya, selesaikan zakat fitrah. Baik. Yang berikutnya, pentingnya zakat dalam kehidupan kita. Insya Allah akan mendapatkan pertolongan dan kesuksesan. Sudah ditolong, sukses lagi. Ya. Dalam Quran ayat At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa yuti'una Allaha wa rasuluhu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ya, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka mengerjakan yang ma'ruf, mencegah kemunkaran, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Ya, subhanallah. Yang berikutnya adalah pentingnya zakat dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan berzakat kita akan memperhatikan hak fakir dan miskin, terutama zakat fitrah ini, ya. Jadi zakat fitrah itu totalitasnya lebih ke arah untuk memperhatikan dua ini, ya, hak fakir dan miskin. Nah, ya, kan di dalam surat At-Taubah itu, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ya, sesungguhnya zakat-zakat itu, ya, atau sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dan pengurus-pengurus zakat. Pengurus zakat itu siapa? Amil, ya, zakat. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan orang-orang yang berhutang, ya. Jadi orang yang berhutang itu termasuk dia orang yang berhak menerima zakat itu, ya. Begitu. Hanya di kitab agak berat, kan yang berhutangnya banyak banget, ya. Kalau diterapkan ini di masyarakat, orang tuh berhutang motor semua, ya. Gimana itu? Sebagai suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya zakat itu pasti akan memperhatikan hak fakir dan hak miskin, ya. Terutama di dalam zakat fitrah. Zakat fitrah itu totalitas untuk memperhatikan dua itu, fakir dan miskin, ya, gitu. Jadi jangan ada zakat fitrah untuk bangunan, jangan, boleh itu, ya. Ini zakat fitrah dipakai untuk bangunan masjid, jangan. Cari alokasi yang lain, jangan dari situ. Jadi zakat fitrah totalitas untuk fakir miskin, ya, gitu. Lalu berikutnya, pentingnya zakat ini membersihkan diri dari harta mujaki dan mensucikan jiwanya. Ya, khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya, biha wa shalli alaihi inna sholataka sakan lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ini dulu ceritanya, ya. Ayat ini dipraktekannya oleh seorang sahabat namanya Abu Bakar. Jadi di zaman Rasul ayat ini sudah ada, tapi belum sempat dipraktekkan sama Rasul. Rasul kemudian wafat, ya.
Yang mempraktekkan ayat ini adalah khalifah yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar ya, ketika membaca ayat ini dan melihat kondisi umat ya mungkin dalam kondisi miskin segala macam. Tapi banyak orang-orang yang kaya. Hanya orang-orang kayanya nggak pada berzakat. Akhirnya apa? Digunakan ayat ini. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ambil, datangi itu, ya, oleh staf dari Khalifah Abu Bakar, didatangi itu. Agar apa? Agar dia mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kewajiban. Sempat ramai kepada waktu itu, ya. Wah, ini kebijakan Khalifah baru begini nih, ya. Zaman Rasul nggak ada tuh begitu, gitu ya. Nah, makanya Khalifah Abu Bakar yang berani mengambil kebijakan bab zakat, mempraktekkan ayat ini, ya. Tujuannya apa? Membersihkan dan menyucikan harta yang ada di orang itu. Sampaikan sama Abu Bakar, ya. Lalu didoakan. Jadi ada cara ketika kita juga mengasih tahu kepada orang yang berzakat, lalu orang yang zakat memberikannya, lalu ujungnya apa? Didoakan oleh kita, gitu, ya. Kan nikmat itu. Sudah berzakat didoakan, biar hartanya berkah, biar hartanya suci, ya, gitu. Nah, sesungguhnya ya, doa kamu itu akan menenteramkan jiwa bagi mereka, bagi orang yang berzakat. Ya, begitu. Jadi kalau di sini menerima nanti kan biasa Ramadan menerima zakat kan. Nah, itu lakukan sampai doa. Kalau Bapak berzakatnya diam di situ. Lalu Bapak mengucapkan amin. Itu doanya itu mustajab, Pak. Ya, begitu. Berikutnya, sekarang apa yang menjadi hikmahnya biar zakat kita itu sukses? Pertama, hikmah yang pertama dari zakat apa? Menjaga, memelihara harta kita dari incaran para pencuri dan pendosa. Begitu. Jadi ada satu hadis dari Rasulullah SAW, hasinu amwalakum biz zakat. Ya, wadawu mardokum bis sodaqah. Peliharalah harta kalian dengan zakat. Itu. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Ya. Ini resepnya luar biasa ini. Resep dari Rasul itu. Jadi cara kita memelihara harta kita agar tidak dicuri oleh orang lain, ya, agar tidak ada orang yang berdosa kepada kita, lakukan oleh kita zakat. Ya, gitu. Dan kalau kita kata Rasul, obati orang-orang sakit dengan sedekah. Kalau ada orang yang sudah berobat kemana-mana sulit sembuhnya, coba banyak sedekah. Ya. Terus saya itu banyak orang-orang, karena saya punya rumah yatim ya. Dia ada yang datang itu, Ustaz, saya minta doanya. Dia bawa harta tuh banyak tuh. Untuk anak yatim. Kenapa? Saya mohon doanya, bapak saya begini mau cerita. Ada yang mengusulkan, saya harus bersedekah. Hari ini saya langsung bersedekah. Itu subhanallah itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dari yang tak terduga oleh si dokter tersebut. Subhanallah. Inilah ternyata resepnya, kata Rasul, obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Lalu apa? Wa'iddu lil bala'i doa. Persiapkanlah doa oleh kalian ketika kalian menghadapi malapetaka. Ya, betul. Yang kedua, hikmah zakat itu insya Allah ini merupakan pertolongan Allah bagi kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha faradu ala agniya al muslim fi amwalihim biqadaril ladhi yasa' fuqrahum walam yajhad fuqara ida ja'u wa aru'il iman yasmaun agniyahum. Sesungguhnya, ya, kata Nabi, Allah mewajibkan kepada orang kaya
dan kaum muslimin untuk menafkahkan harta mereka itu dengan sekedar mencukupi orang-orang fakir. Gitu, ya. Sesungguhnya orang-orang fakir itu tidak akan pernah merasakan kelaparan, tidak akan telanjang kecuali perbuatan orang-orang kaya. Jadi kalau orang kaya memperhatikan orang-orang fakir miskin, maka insya Allah ya orang-orang fakir tidak akan merasakan miskin dalam kehidupannya. Dia akan merasakan kenikmatan. Bahkan sebutkan tidak akan telanjang dia. Kenapa? Karena orang-orang kayanya mampu memperhatikannya. Ya, kemudian disebutkan oleh Rasul, ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dan mengajab dengan ajab yang pedih kalau tidak mau memberikan zakat dan sedekahnya. Ya. Hikmah berikutnya insya Allah dengan hikmah zakat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bahil. Menjadi apa? Menjadi sifat yang as-sahih. Ya, kikir dan bahil itu kan biasa ya di dalam diri manusia itu. Ini akan dirubah. Kikir dan bahil dirubah oleh Rasul menjadi orang yang as-sahih. Apa itu as-sahih? Rasul bersabda begini, as-sahih qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauhnya dengan neraka. Saya tanya dulu, Bapak mau nggak masuk kelompok yang as-sahih? Harus mau. Dengan Allah dekat, dengan manusia dekat, dengan surga dekat. Ya. Wal bahil kata Rasul, adapun orang-orang yang bahil, orang yang pelit, orang yang koret, ba'idum minallah, akan jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Qaribum minan nar, dekatnya dengan neraka. Ya. Nah, sepertinya kita ingin memilih menjadi yang as-sahih, jangan yang al-bahil. Ya. Tuh. Berikutnya insya Allah ya, orang-orang yang senantiasa dia berzakat ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkirkan katanya dari sifat-sifat buruk yang lainnya ya, begitu. Nah itu diantaranya hikmah yang berhubungan dengan zakat. Saya ingin sedikit sampaikan tentang keutamaan amil nih ya. Biasanya kalau bab amil itu suka pada nggak mau jadi amil itu, pengurus zakat itu. Mengapa nggak mau? Karena belum tahu keutamaannya, ya. Padahal pekerjaan amil itu luar biasa itu, ya. Jadi keutamaan amil itu satu, menjadi amil zakat salah satu pekerjaan yang termaktub di dalam Al-Quran. Ayat yang tadi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, baru bisa sukses kalau ada amil. Artinya amil itu harus proaktif, ya, melihat nih di masyarakat itu potensi orang-orang kaya itu siapa, didatangi itu, ya, sehingga akhirnya apa, penghasilannya besar zakat itu. Ini peran amil. Ya, perlu ada keberanian amil itu. Dan ini tugas yang mulia. Bahkan disebutkan amil zakat itu adalah pekerjaan terbaik. Ya. Nabi menjelaskan, sebaik-baik pekerjaan kata Nabi menjadi amil
namun catatan jika dia ikhlas. Tuh. Ya. Siapa di sini yang suka jadi amil? Ya. Nah, ternyata luar biasa nih. Jadi nanti kalau ditunjuk amil jangan malas ya. Ternyata kata Nabi, amil itu pekerjaan terbaik. Ya. Catatannya apa? Jika dia ikhlas. Ya. Nah. Ini hadisnya sahih. Hadis hasan. Ya, gitu. Bahkan saya terus terang, saya punya relawan zakat. Ya. Saya membawahi namanya Lajis Nur di Kabupaten Bogor ini. Relawan zakat saya kurang lebih ada 600 orang relawan zakat. Saya khusus jadi relawan zakat. Alhamdulillah mau. Ya. Jadi relawan zakat itu. Salah satu adalah ayat ini. Di Ramadan kita kesempatan untuk mencari dana dari masyarakat untuk kepentingan umat. Ya, untuk kepentingan dakwah. Gitu. Ya. Nah, menjadi relawan zakat, gitu. Kemudian berikutnya, menjadi amil itu meraih pahala bagaikan orang yang berjihad. Nah, coba lihat tuh. Ya. Jadi pahalanya setara dengan orang yang berjihad. Ya. Rasulullah berkata begini, kata Rasul, orang yang bekerja sebagai amil zakat dengan benar seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya. Tuh. Ya. Luar biasa berarti ini. Kemudian keutamaan amil itu, amil zakat ini berperan mencari dan memberdayakan mustahiknya. Ya. Jadi mesti harta yang disalurkan ya dari mujaki, namun amil sangat berperan untuk menyampaikannya. Jadi bisa amil itu gini. Amil itu harus melihat potensi orang-orang kaya yang berzakat. Satu tugas amil tuh. Ya, yang kedua harus melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan syariahnya. Yang ketiga mendistribusikan kepada mustahik yang benar-benar yang berhaknya. Begitu. Ya. Ini yang kadang-kadang agak berat di sini. Sekarang ini banyak ya orang yang mudah mengumpulkan harta, mengumpulkan zakat, tapi mohon maaf pendistribusiannya lemah. Ya. Saya kemarin mengevaluasi di suatu lajis itu, ya, ada yang dari fidyah tahun lalu baru diselesaikan sebelum Ramadan. Saya bilang ini gawat ini. Musinya sudah selesai tidak lama dari Ramadan. Ya, ini segera selesaikan. Ya, kalau itu dari zakat fitrah saya udah marah luar biasa itu. Kalau zakat fitrah itu kan harus terdistribusikan sebelum apa? Sebelum khotib naik mimbar. Jadi misalnya kalau amil itu ya wayahna, bahasa Pak Tito tuh, wayahna sebelum khotib naik mimbar ya zakat fitrah itu harus terdistribusikan. Ya, begitu. Kan suka ada itu orang yang menyampaikan zakat fitrah malam-malam takbiran baru inget dia nyusahin itu ya. Tapi kalau bapak menerimanya, bapak berkewajiban untuk menyampaikannya. Nah itu ya. Nah ini jadi Allah, jadi amil itu luar biasa. Kemudian menjadi amil pun inilah katanya penuh kebahagiaan. Mungkin kalau bagiannya kan nggak seberapa atau amil itu, ya. Tapi pahala dari Allahnya luar biasa. Amil bertugas menyalurkan kepada yang berhak, fakir, miskin, mu'alaf, orang yang terlilit utang, budak, sabilillah, ibnu sabil, ya. Semua mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu dan berhak untuk dibantu. Kebahagiaan itu akan menyertai amil-amil
ketika orang-orang yang dikasih oleh amil itu tersenyum. Betul? Luar biasa ini. Ya itu ya. Jadi jazakumullah, itulah ya. Kalau kita bisa melakukannya, insya Allah sebagaimana keinginannya di sini, bahwa zakat akan memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita beragama dan kesuksesan keberkahan dalam harta-harta kita, insya Allah ya. Baik, demikian jazakallah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau mau ada yang disampaikan, ditambahkan, monggo ya. Ya, monggo. Terima kasih Kak, bahasan masalah zakat. Ya. Ya. Pada saat ini kita sering membeli zakat. Terus juga kadang-kadang kita sampai di desa itu kita tidak jelas Kak, mau bagaimana. Menurut kita di masjid seluruh desa ini di Rawapanjang kita diundang. Ya. Setiap tahun pasti kalau mau zakat, mau Idul Fitri pasti dikumpul. Saya pernah ngusulin ke desa, jangan pada saat zakat fitrah aja kita dikumpulin seluruh jamaah masjid, pengurus masjid. Nah saya bilang, saya ini dipertanggungjawabkan untuk misalnya, saya sih tidak pernah disumpah jadi amil, saya nggak mau. Saya bilang, amil ini apa buktinya gitu, saya dikasih itu, saya nggak mau. Amil itu harusnya dilantik atau di training dulu, jadi paham ilmunya. Tapi kan ini enggak, cuma dilantik, udah nanti dari desa minta jatah berapa persen atau jatah berapa bungkus. Nah saya tanyakan, saya di desa, di warga itu ditanyakan laporannya mana, pertanggungjawabannya, dikirim ke Amil Basdas Rawapanjang misalnya gitu. Tapi Rawapanjang saya tanya, dari sana mana itunya laporannya, saya ingin tahu. Sampai saat ini belum pernah terlaporkan. Itu bagaimana Kak? Terima kasih. Baik, inilah ya pentingnya satu keterbukaan di dalam pengelolaan zakat. Ya, ini bukan hanya di sini aja Pak Haji, di berbagai kecamatan pun sama ya. Di kita itu memang, mohon maaf nih, banyak aparat desa, aparat kecamatan nggak paham tentang itu. Akhirnya apanya begitu? Ya, akhirnya makanya perlunya pengetahuan tentang zakat itu, khususnya yang berhubungan dengan peramilan tadi. Sejauh mana tugas amil itu? Ya, dari sisi zakat, amil itu bukan untuk memperoleh keuntungan, bukan, itu yang satu. Ya, walaupun di situ ada hak amil, ada. Ya, tapi jangan diniatkan untuk mengambil keuntungan di situ. Nggak seberapa lah, tapi pahala yang Allah berikan luar biasa itu. Ya, nah ini. Jadi perlu dikoreksi, betul, bagus Bapak bisa begitu, bisa mengkoreksi ya, bisa menyampaikan pertanggungjawaban sejauh mana begitu. Nah ini memang perlunya ya, hal-hal baik di pedesaan, di desa, di kecamatan, ada hal training mengenai itu. Solusinya itu Pak sebetulnya, dia harus paham. Ya, mungkin melakukan begitu karena tidak paham. Yang khawatirnya dari perolehan itu ya. Nah, ini karena tidak jelasnya laporan, nanti ada yang ngambil yang bukan haknya, itu aja. Ya, mohon maaf misalnya ke aparat desa yang ternyata aparat desa tidak termasuk yang 8 asnaf tadi. Itu kan bukan haknya. Ya, begitu. Kecuali kalau ada haknya di sana dan pengelolaannya harus transparan. Ya, baik itu saja Pak ya. Yang lain mungkin? Cuma tanya satu lagi. Ya, mengapa? Misalnya diminta dari desa, apakah kita kasih atau bagaimana menurut Ustaz? Iya, tidak masalah dikasihkan, tidak masalah. Ya, dan di pihak kecamatan ataupun desa juga mengambil hak itu dasarnya tidak ada, gitu ya. Jadi harus dijelaskan dasarnya. Bisa gini, kalau saya menjelaskan ini berapa penghasilannya, lalu di situ berapa persennya, dari mana itu ketentuannya, harus jelas, begitu ya.
Jadi Bapak minta kejelasan dulu ke sana. Lalu arahnya kemana itu semuanya. Begitu, ya. Kan setiap tahun pasti kan ada, cuma saya minta laporannya mana dikirim ke siapa. Sampai saat ini bertahun-tahun. Nah gitu. Nah, Iya. jadi apakah kita tidak kirim ke sana atau kita kan sudah ada mustahilnya yang kita kasih. Ya. Kalau kita kirim ke sana, nah, Bapak kirimkan laporannya aja ke sana, nggak masalah. Bahwa yang diperoleh oleh masjid sini, Bapak kirimkan laporannya dipakai ini, kan lebih jelas itu. tapi kan sebelum selesai itu laporannya kan, baru masih sehari 2 hari sebelumnya kan. Oh iya. Itu ngambil kan. Mana? Iya. Saya itu Basnas Ropannya, oh ya. Apakah kita udahlah, saya tidak kasih lah udah. Nah, Aja, kan? kalau gitu nanti biar ini Bapak ambilkan ketentuan untuk pihak kelurahan ataupun desanya, ambilkan dari posisi infak. Ya, tapi gini, ada zakat fitrah, ada infak, ada zakat mal, kan gitu orang tuh ngasih kan? Biar aman Bapak mengasihkan ke aparat itu, ambilkan dari infaknya, jangan dari zakat fitrahnya. Bisa berbahaya ke zakat fitrahnya, ya. Nanti ketika Bapak mengambilkan zakat fitrah, ternyata nggak diberikan kepada fakir miskinnya, itu Bapak tanggung jawab. Nah itu, jadi ambilkan dari pos itu aja, pos infak. Nah kalau pos infak itu lebih fleksibel lah, kira-kira begitu, ya. Mau digunakan mungkin untuk mereka untuk apa itu boleh kalau infak, tapi jangan diambilkan dari apa, dari zakat fitrah, jangan. Itu lebih fleksibel. Allah alam bisawab. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ditanyakan Pak Ahmad tadi. Ya. Jadi di tahun kemarin itu kalau nggak salah itu beliau itu sudah komunikasi saya soal Iya. ada surat dari Basnas. Nah, makanya saya nggak terlalu paham soal struktur dari Basnas pusat sampai ke desa. Nah itu ada semacam setoran. Jadi yang dipungut dari masjid-masjid di sekitar wilayah itu disetorkan ke Basnas desa. Itu sama naik sampai kecamatan sampai pusat. Dan informasinya begitu. Nah, kalaupun misalnya yang mengangkat dari infak, Ya. itu juga harus kita pastikan yang di wilayah kita. Ya, kalau kita stop di sana kan nggak tahu juga peruntukannya kemana. Kalau kita kan udah lebih jelas dari data, kita udah pegang kan memang yang orang-orang sudah layak kan. Iya. Terima kasih. Jadi begini Pak, alhamdulillah juga sebetulnya kita ada Basnas. Jadi Basnas itu dari sisi yang lain saya merasakan kemanfaatannya, ya, dan sudah mendorong masyarakat untuk bisa berzakat, ya, itu dari sisi Basnas. Nah, jadi ada satu memang prasangka yang baik terhadap Basnas. Walaupun kata Pak ini kepaham lah kemana segala macam, bab itu husnudzon aja lah, ya, husnudzon kepada Basnas bahwa Basnas pasti dia akan menyerukan kepada yang benar. Kalau tidak menyerukan kepada yang benar dia dosa pasti itu, ya, begitu. Nah sekarang yang jadi Basnas tuh siapa namanya, saya kenal kok orang itu, ya. Nah ini, ya. Jadi ketika bab seperti itu, ya, sampaikan. Ya udah, kalau gitu. Saya husnuzon, saya kepada Basnas, insya Allah akan diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Jadi di Basnas itu memang pengelolaannya itu nanti akan bermacam-macam, ya, termasuk ya untuk yang membangunkan rumah yang sudah rusak segala macam, itu ada pos-posnya itu. Ada yang beasiswa segala macam. Ya kalau nggak datang nggak dari masyarakat kemana lagi, ya? Dari mana dia akan mendapatkannya, begitu, ya? Jadi menurut saya kita perlu kerjasama yang baik antara lembaga yang sudah diregalkan oleh pemerintah dengan pengurus-pengurus masjid yang melakukannya, dengan semuanya berprasangka yang baik. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup?
Satu lagi, enggak? Nyambung yang tadi itu ada zakat fitrah kan sudah jelas peruntukannya ada yang 8 itu 8 mustahik ya. Terus yang zakat malnya itu gimana tuh untuk peruntukannya biar nanti para amil itu bisa mengarahkannya dengan baik dan benar. Begini, kalau zakat fitrah ya peruntukannya lebih ke arah fakir dan miskin. Ada itu. Jadi lebih ke arah itu kalau zakat fitrahnya itu. Nah, makanya jangan hanya mengambil Ramadan ini dari zakat fitrah saja. Karena kalau zakat fitrah kecil. Satu orang zakat fitrah itu berapa sekarang? 47.000. Ya. Jadi kalau Pak Tito sekeluarga 5 orang, 47 kali 5 nggak sampai 250.000. Tapi kalau mungkin ngambil zakatnya Pak Tito itu besar, ya, besar, Pak. Ya, sebulannya aja berapa coba tuh? Ya, kalau Pak Tito punya penghasilan 20 juta per bulan, misal ini, kali 2,5% berapa itu? Hah? Kalau dari 10 juta berapa? 250.000. Kalau 20 juta 500 per bulan itu. Per bulan. Pak Tito nanti Ramadan diberikannya 2,5 juta, 5 juta. Begitu. Ya. Jadi potensi zakat itu jangan melihat kepada zakat fitrah. Nah, dari sini dari zakat mal inilah kita lebih leluasa menggunakannya. Bukan hanya kepada bukan hanya kepada fakir miskin saja di situ. Ya, termasuk fisabilillah, termasuk hal-hal yang kemanfaatan umat segala macam di situ bisanya. Ya. Tapi berpatokan secara khususnya kepada 8 asnaf yang tadi. Begitu patokannya, ya. Begitu. Nah, ini akan menjadi kebaikan. Tuh. Jadi galilah oleh DKM di sini bukan hanya zakat fitrahnya saja. Kalau zakat fitrah totalitas untuk warga miskin kita. Nah, cari oleh kita dari zakat malnya itu. Insyaallah itu ya akan menjadi keberkahan yang luar biasa. Begitu ya. Allah a'lam bishawab. Ya. 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 Jadi makanya gini, untuk masjid ambil dari posisi infak. Tuh. Ambil dari posisi berhubungan dengan wakaf. Kan sekarang ada wakaf dalam bentuk uang. Ini saya wakaf buat pembangunan masjid, boleh itu. Ya. Jadi kita pun jangan memperhatikan zakat mal, jangan memperhatikan apa. Zakat kita jangan. Jadi wakaf pun harus diperhatikan oleh kita. Karena wakaf itu ini yang belum di kita ini tersosialisasi dengan baik. Ya. Coba Bapak terpikirnya mau wakaf sekarang ini. Kan nggak terpikir kita tuh mau wakaf, ya. Padahal sekarang ini mudah, wakaf itu bisa uang. Ini saya wakaf uang 2 juta, ya, untuk membeli tanah di mana gitu, iuran semua terwujud ya. Itu kan luar biasa itu, ya, dari wakaf itu. Padahal Utsman bin Affan itu kan luar biasa ya. Utsman bin Affan sampai sekarang dia mewakafkan air di padang pasir. Sampai sekarang dinikmati oleh seluruh jazirah Arab. Ini luar biasa, pantesan dia disebut ahli sorga. Ya, gitu. Nah ini ya, tuh. Jadi bisa diambil dari infak, sedekah, zakat. Ya, zakatnya dari yang mana kita lihat tuh. Untuk apa peruntungannya nantinya? Ya, begitu. Ya, dilakukannya. Kita bisa melihat ke situ. Ya. Jadi 8 asnaf, kalau ini misalnya ada fisabilillah, ya, wah ini banyak para ustadz yang kurang mampu nih, tapi dia menjalankan agama, jadi imam masjid, ambillah dari fisabilillah,
begitu ya. Ini ada bangunan TK yang udah rewot begini nih ya. Kita lihat, coba tanya, bisa nggak dari fisabilillah ya. Kita lihat begitu ya. Ini ada bangunan, ada rumah yatim atau ada rumah duafa udah rusak begini, harus dibantu nih ya. Coba kita lihat ya, dari apa yang bisa kita ambil dari zakatnya begitu. Nah ini memang pentingnya ya, ada proses edukasi, proses pembelajaran ya. Jadi umumnya di kita itu baru masih sebatas zakat itu seputar itu aja, zakat fitrah aja gitu. Zakat mal, infak, sedekah belum tergulir secara baik di kita ini ya. Maka penghasilan juga masih biasa-biasa aja. Padahal orang lain itu ada yang zakat sampai 1,3 M itu kan, luar biasa itu ya. Nah sampai M-an gitu ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lagi cukup ya. Baik, demikian Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mendorong kita agar kita bisa mulai Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudara kesempatan terkait dengan suami. Banyak sebenarnya pertanyaan, tapi waktu itu salah waktu atau nanti personal aja. Oke mas kalian, kami juga dari pihak panitia Semarang menerima dan memberikan zakat fitrah, zakat mal, yang bakal sedekah mas kalian seperti biasa. Insya Allah nanti kita mulai tanggal 20 Ramadan akan kita mulai penerimaan zakat dan sedekahnya. Jadi dipersilakan bagi mas kalian yang akan menunaikan zakatnya, baik zakat fitrah, zakat mal, dan sedekahnya ke panitia. Nanti kita mulai buka tanggal 20 Ramadan. Kemudian selanjutnya informasi bahwa hari ini ada lomba bagi anak-anak. Jadi bagi mas kalian ada pembimbingnya dari usia 4 tahun sampai 15 tahun silakan untuk lomba tersebut. Dan nanti insya Allah kita dalam rekan tamu dari Palestina, insya Allah dalam rangka menyambut malam Nuzulul Quran, kita nanti akan diimami oleh imam dari masjid dari Palestina, dan juga ada sesi penggalangan dana untuk pemenuhan makanan buka puasa bagi warga di Palestina. Yang mudah-mudahan kita bisa membantu walaupun dengan sedikit yang kita bisa nanti semua berkah. Walaupun mungkin kita juga panitia sekarang masih juga membutuhkan, mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah berikan kemudahan pada kita dan kita pun nanti bisa terpenuhi kebutuhan kita di sini. Amin. Amin. Baik, seperti biasa di masjid nanti sebelum salat kita foto bersama dulu dengan sumber. Sebelumnya kami mohon maaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.